Kita awal informasi pertama, pemirsa, seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan dibacok oleh sekelompok orang saat hendak melakukan prosesi akad nikah. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia seketika berubah menjadi mencekam. Pemirsa, korban bernama Ahmad Anda dibacok oleh sekelompok orang saat turun dari mobil iring-iringan pengantin. Tak hanya itu, pria yang hendak melangsungkan ijab kabul ini juga diancam dengan senjata api. Kalau tadi kita sempat lihat bersama pemirsa, pihak keluarga kedua pengantin dan tamu undangan sempat berteriak meminta tolong agar para pelaku menghentikan penyerangan. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada pagi hari tadi di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Usai membacok korban, para pelaku yang berjumlah 4 orang ini langsung melarikan diri, di mana akibat peristiwa itu korban mengalami luka bacokan di bagian kepala, tangan, dan kaki. Momen akad nikah yang seharusnya dilakukan di rumah mempelai wanita akhirnya dilangsungkan di IGD rumah sakit, dan saat ini korban pun masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pada pasca penyerangan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku penyerangan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Angin puting beliung melanda wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Kejadian tersebut terekam oleh kamera warga saat hujan deras melanda kota Jakarta. Video amatir yang Anda saksikan dari seorang warga Jakarta Barat ini memperlihatkan kepanikan saat cuaca buruk angin puting beliung melanda pada Minggu siang, pemirsa. Kejadian tersebut memporak-porandakan atap rumah warga, puluhan atap rumah pun berterbangan. Diketahui dalam insiden angin puting beliung ini, puluhan atap rumah warga pun rusak akibat cuaca buruk. Serangan angin puting beliung yang melanda wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nyalain. Hah? Nyala. Nih, jika kira hujan. Lu takut Imran itu kan asmas pada melayang. Nonton, nih masuk. Apa tuh atasnya tuh? Kepolisian Polsek Bandara Internasional Samratulangi Manado berhasil menggagalkan 2 orang warga Sulawesi Utara yang akan berangkat ke Kamboja. Ya pemirsa, 2 orang pria warga Karobasan, Kota Manado, Joshua dan Wohan dicekal petugas di Bandara Internasional Samratulangi Manado saat hendak berangkat ke Kamboja pada Sabtu 10 Mei 2025 pagi kemarin. Keduanya kemudian langsung digiring ke Polsek Bandara untuk dimintai keterangan. Lalu kepada petugas, keduanya mengaku telah beberapa kali bekerja di Kamboja sebagai operator judi online dan scammer dengan kisaran gaji 12 juta rupiah per bulan. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia dari eksploitasi, penyiksaan, dan penipuan yang sering dialami oleh pekerja migran di negara-negara tersebut. Boleh kalian jelaskan sedikit bagaimana cara ini marketing judulnya? Dia pakai bahasa Indonesia? Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Kota Bogor bersama dengan Badan Gizi Nasional akan terus mengawal dan melakukan penyelidikan terhadap kasus keracunan makanan yang dialami oleh ratusan siswa di sejumlah sekolah di Kota Bogor. Kepastian itu ditegaskan Wali Kota Bogor, Dedi Arahim.
saat menjenguk siswa yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Untuk memastikan dugaan keracunan, Pemkot Bogor akan memeriksa asal-muasal kejadian tersebut apakah bersumber dari menu MBG atau dari sumber lain. Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 13 sekolah bersama puskesmas dan berkoordinasi dengan rumah sakit. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Hindayana menyatakan akan lebih memperketat standar operasional prosedur mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga proses distribusi makanan. Sebelumnya, pemirsa, sebanyak 171 orang siswa dan guru diduga keracunan makan bergizi gratis pada Rabu 7 Mei 2025 lalu. Korban berasal dari 6 sekolah mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Sementara itu, Polres Cianjur, Jawa Barat memastikan siswa yang mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis berasal dari bakteri berbahaya yang terkandung dalam makanan. Petugas Satreskrim Polres Cianjur sebelumnya telah melakukan pengujian sampel di laboratorium dari wadah makanan dan muntahan dari beberapa siswa. Selain itu juga ditemukan bakteri pada bawang. Keracunan puluhan siswa ini terjadi seusai menyantap makan bergizi gratis pada 21 April 2025 lalu. Hingga saat ini petugas belum bisa menyimpulkan apakah kejadian tersebut ada unsur pidana ataupun tidak. Selain itu, proses hukum masih berjalan dan petugas masih akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang belum diperiksa. Pemirsa, mahasiswi Institut Teknologi Bandung yang membuat meme tak senonoh Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo telah jadi tersangka dan ditahan Barreskrim Polri. Ya, pihak ITB meminta kepolisian membebaskan mahasiswinya dan memberikan kesempatan kepada kampus untuk melakukan pembinaan kepada pelaku. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua. Kemudian juga ada ikatan orang tua mahasiswa di ITB itu. Kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat. Dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Ya, sementara mahasiswa masih berada di Barreskrim, namun demikian kami dengan berbagai pihak sedang melakukan komunikasi ya agar mencari jalan yang terbaik. Saya kira saya juga mendukung, ITB sangat mendukung pernyataan Pak Hasan Hasbi terkait dengan mahasiswa ini, dan ITB tentu saja sangat mengharapkan agar mahasiswi kami ini dapat dibina dengan baik oleh pihak ITB. Pemirsa, kebakaran menewaskan 3 balita di Jalan Suprapto, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, warga sekitar lokasi kebakaran pun mengungkapkan mendengar suara teriakan ibu korban yang meminta pertolongan. Inilah rekaman video amatir saat petugas damkar menemukan 2 jasad balita di dalam rumah yang terbakar di Jalan Suprapto, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 2 balita ini ditemukan di sudut kamar bagian depan dalam kondisi mengenaskan. Diketahui peristiwa kebakaran ini membuat 4 anak terjebak di dalamnya. 3 balita dinyatakan meninggal dunia dan 1 balita lainnya hingga kini masih dirawat akibat luka bakar. Salah satu tetangga korban menjelaskan, awalnya ia melihat api sudah membakar separuh rumah dan terdengar suara ibu korban yang meminta pertolongan. Warga kemudian bergegas memberi pertolongan namun hanya menemukan 2 balita, sementara 2 balita masih berada di dalam rumah. Terus sempat dengar teriakan, gitu, suara perempuan, dan itu mamanya, suaranya mamanya bilang kayak, ya Allah tolong gitu, tolong anakku, kayak gitu kan. Terus
panik, kirain kenapa, kirain ada keributan apa, intip, ternyata sudah kebakaran, sudah menyala besar api. Jadi kayak bukan baru asap apa, sudah api sudah menyala. Sudah berapa besar? Wah, sudah naik. Itu dia masih bilang, tolong anakku, masih ada 2 di dalam gitu kan. Udah panik tuh lah, panik. Sementara itu saat ditanya terkait keseharian keluarga korban, Ketua RT setempat mengaku tidak mengetahui pasti. Pasalnya ibu korban jarang terlihat bergaul di lingkungan sekitar. Kesehariannya ini anak-anak, saya juga tidak mungkin kalau kita perhitungan 100%. Saya keluar. Karena ini anak kan kadang tidak ada di sini, kadang pergi tinggalkan ini tempat, dan orang tuanya juga tidak bersosialisasi dengan orang di sekitar sini, tidak. Sabtu siang, tim laboratorium forensik asal Makassar melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang telah menewaskan 3 balita di Jalan Suprapto, Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi belum memeriksa ibu korban karena masih trauma. Polisi juga akan mendalami pengakuan korban selamat sebagai petunjuk tambahan. Saat ini ketiga jenazah balita tersebut telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berlokasi tak jauh dari rumah korban. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, waspadalah karena aksi pencurian sepeda motor masih kerap terjadi, salah satunya di rumah kontrakan di Jalan Embah Jaksa, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Komplotan pencuri bahkan menggasak 4 motor sekaligus. Inilah detik-detik saat salah seorang pelaku masuk ke halaman sebuah rumah kontrakan di Jalan Embah Jaksa, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dalam hitungan menit dengan cepat, pelaku menggasak 4 motor sekaligus yang terparkir di halaman rumah. Tidak ada penghuni kontrakan ataupun warga yang mendengar aksi pelaku tersebut. Bersama kawanannya, pelaku dengan leluasa membawa ke-4 sepeda motor. Menurut keterangan dari pemilik kontrakan, salah satu kendaraan yang dicuri merupakan miliknya. Sementara 3 kendaraan lainnya adalah milik penghuni kontrakan dan tetangganya. Aksi kejadian tersebut, pemirsa, pemilik kontrakan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panyilekan. Saat ini kasus pencurian sepeda motor masih ditangani pihak kepolisian. Pemirsa, Satuan Pemadam Kebakaran punya tugas baru, yakni mengantarkan seorang ibu pulang ke rumah orang tuanya usai bertengkar dengan sang suami. Wah, makin banyak aja ya Maria dan juga pemirsa, ini tugas damkar sekarang. Iya, betul sekali Tiara, karena tak hanya memadamkan api saja nampaknya, maupun juga menolong kucing yang terjebak di atas pohon, bahkan mengevakuasi ular dan biawak yang masuk rumah. Kini tugas damkar semakin banyak saja. Jadi ada sebuah video yang diunggah oleh Instagram milik Damkar Samarinda ini yang memperlihatkan sejumlah petugas damkar sedang mengevakuasi seorang ibu. Dalam unggahannya, Damkar Samarinda menjelaskan jika tim Damkar Samarinda Unit Posko 2 menerima laporan permintaan bantuan dari warga. Warga di daerah Sembaja meminta tolong dikarenakan terjadi permasalahan dengan sang suami, sehingga sang istri meminta bantuan Damkar Samarinda untuk bisa diantar ke rumah orang tuanya. Tapi hebatnya Damkar ya, apapun masalahnya datang dan siap membantu warga. Betul, termasuk beberapa waktu yang lalu ya, ini sempat ambil rapot bahkan. Nah, itu dia. Aduh, makin luar biasa aja di Damkar ya, tapi patut diacungi jempol, luar biasa. Mau kemana nih Bang? Membantu warga pindah ya ke rumah orang tuanya. Informasi sih ribut sama suami. Oke. Jadi ambil cara tengah dulu kan, mendamaikan ya. Pemirsa, Pakistan dan India mengumumkan gencatan senjata menyeluruh pada hari Sabtu setelah 4 hari bentrokan militer yang kembali memantik ketegangan antar kedua negara. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita kembali tanah air, pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Bidang ESDM Bahlil Lahadalia merespon positif pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan tersebut merupakan langkah baik untuk kemajuan bangsa dan menjadi wadah pembicaraan bagi tokoh-tokoh nasional untuk berbagi pemikiran dalam membangun Indonesia.
sebenarnya pertemuan sesama tokoh-tokoh bangsa itu sudah seyogyanya harus dilakukan. Dan ini hal yang baik. Dan saya yakin dan percaya bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan semua tokoh-tokoh, ada pertemuan dengan Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Trisno, termasuk Ibu Mega itu bagus dalam membangun pikiran-pikiran yang baik untuk pembangunan rakyat bangsa Indonesia. Ya. Terima kasih Pak. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diatur. Pernyataan ini merespon kelangkaan Megawati yang menyebut bahwa Prabowo masih merindukan nasi goreng buatannya. Kami akan membahas secara lengkap di dialog Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber usai jeda berikut. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini memang menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarnoputri ini pertemuannya tengah diatur pemirsa, sekalipun ini masih belum diketahui ya kapan waktu tersebut ini akan berlangsung. Nah, ini juga merespons kelakar dari Bu Mega beberapa waktu lalu dalam pidatonya begitu ya, menyebut bahwa Pak Prabowo ini berkali-kali menanyakan dan juga merindukan nasi goreng buatannya. Nah, apa sebenarnya makna politik di balik ini dan apakah ini juga menandakan bahwa PDIP ini sudah siap untuk kemudian ini bergabung ke pemerintahan? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Bang Ahmad Riza Patria yang merupakan politikus Gerindra. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada Bang Ansi Lema yang merupakan juru bicara PDI Perjuangan. Bang Ansi, selamat malam. Malam Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Bang Gugun Herianto yang juga merupakan pakar komunikasi politik UIN Jakarta sudah hadir bersama kami. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, selamat malam Mbak Tiara. Baik, sebelum kita memulai perbincangan dan juga diskusi kita pada malam hari ini, pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda. Berikut ini yang juga akan kami tayangkan di layar kaca Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, yang juga akan kita simak bersama. Udah gitu ketua umum partai terus suruh masakin, masak terus kasih kamu, ya enggak lah, masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain terus tuh tahu nggak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya? Yo Presiden sopo yo, sana aja dah. Itu seneng banget tuh. Nanti tak, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Ya tapi bayar loh. Gimana? Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat Belum. makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Mas, masalah sengketa lahan yang tadi. Baik, saya akan langsung tanya deh ke Bang Riza. Bang Riza, responnya Pak Prabowo melihat video mungkin ya kalau beliau menonton ini dari Bu Mega berkelakar seperti itu sendiri seperti apa? Bahkan tadi Bu Mega sempat menyatakan loh ini bolak-balik menanyakan. Artinya kan nggak hanya sekali Bang Riza. Iya, tentu Pak Prabowo yang memang punya hubungan khusus ya dengan Ibu Megawati. Pertama, kedua orang tuanya memang saling mengenal dan bekerja sama di era Orde Baru yang lalu, Pak Sumitro dan Bung Karno. Kemudian dalam sejarah politik, ya, kedua tokoh ini pernah bersama-sama dalam Pilpres Megapro 2009. Kemudian juga memang di 2014-19 kita berbeda pilihan sampai 24. Tapi hubungan baik antara PDIP dengan Gerindra itu punya hubungan yang sangat spesial sejak awal hingga hari ini. Jadi sejak dulu sampai hari ini hubungan baik, sekalipun kita punya beda pilihan di Pilpres ya. Dan itu menunjukkan bahwa partai PDIP sebagai pemenang pemilu, partai Gerindra juga sebagai partai besar, itu punya kader-kader yang terbaik yang bisa dihadirkan dalam kontestasi Pilpres. Kemudian juga kita menyadari bahwa membangun bangsa itu perlu kerjasama yang baik. Pak Prabowo itu memang karakternya kan akomodatif, menyadari bahwa kompleksitas masalah bangsa besar, kemudian
potensi bangsa juga besar. Maka atas dasar itulah Bapak Prabowo selalu ingin memastikan semua elit bangsa ini bisa bersatu bersama. Terlebih Ibu Megawati adalah presiden kita yang kelima yang berhasil, dan PDIP juga sudah 3 periode ya sebagai pemenang pemilu. Dan hingga hari ini Pak Prabowo terus membangun komunikasi yang baik. Jadi kalau kangen dari nasi goreng itu sudah pasti. Karena yang pertama Pak Prabowo itu memang senang makan nasi goreng. Terlebih nasi goreng Ibu Megawati yang dimasak langsung oleh Ibu Megawati. Jadi tidak salah kalau beliau menyampaikan rindu, kangen dengan nasi goreng Ibu Megawati itu sangat jelas ya. Dan itu juga bukan simbol soal nasi goreng, tapi itu simbol bahwa Pak Prabowo selalu ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh, terlebih dengan mantan-mantan presiden, dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega. Bahkan di rapat kabinet Pak Prabowo menyampaikan kalau bisa komunikasi dengan Gus Dur, dengan Pak Habibie, dengan Pak Harto, dengan Bung Karno pun kalau bisa berkomunikasi. Itu menunjukkan bahwa beliau menyadari pentingnya berkomunikasi sesama tokoh bangsa dan seluruh elit. Bahkan bukan cuma presiden atau mantan presiden, tokoh, dengan buruh yang setiap saat lalu mengkritisi berbagai kebijakan presiden atau pemerintah. Pak Prabowo hadir di Hari Buruh kemarin 1 Mei. Semua yang mengkritisi, yang berbeda pendapat diajak, ayo duduk. Pilpres sudah selesai, pileg selesai, sekarang kita membangun bangsa bersama-sama. Dan Ibu Megawati termasuk partai tokoh yang selalu diajak bersama-sama dengan Pak Prabowo untuk membangun bangsa. Tapi berkaitan dengan bahasan kita ini kan artinya ada komunikasi begitu ya. Publik menilai bahwa ada komunikasi yang menyatakan bahwa Pak Prabowo ini ingin sekali untuk kembali makan nasi goreng begitu ya, dengan cara bertemu. Artinya komunikasi antara kedua belah pihak, baik Pak Prabowo maupun Bu Mega ini sering sekali terwujud, sering sekali dilakukan, bahkan sampai ada pembicaraan untuk pertemuan tersebut, Bang Riza? Ya tentu, komunikasi itu terus dilakukan. Terlebih di DPR kan ada Bang Dasko dengan Mbak Puan, yang setiap hari bareng, rapat bareng, bekerja sama, membahas masalah DPR, masalah bangsa, masalah rakyat, dan masalah kedua partai, dan tentu antara kedua tokoh. Jadi Bang Dasko selalu komunikasi dengan Ibu melalui Mbak Puan, begitu juga sebaliknya Pak Muzani juga. Jadi saya kira tidak pernah berhenti ya membangun komunikasi. Tidak hanya dengan PDIP juga, tapi dengan semua partai kita selalu membangun komunikasi dan semua elit bangsa. Karena Pak Prabowo itu ingin sekali melakukan percepatan pembangunan itu dengan cepat. Pak Prabowo itu selalu ingin yang terbaik, tapi juga ingin yang tercepat. Komunikasi terus dilangsungkan, dilakukan begitu ya. Bang Aziz, Anda sendiri melihatnya seperti apa dan apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Bu Mega pada saat itu dengan menyebut di tengah orang banyak begitu ya bahwa Pak Prabowo ini rindu sekali nasi goreng buatannya? Ya, saya kira kita semua sudah mengetahui persis bahwa secara historis kan hubungan antara kedua tokoh ini, Presiden Prabowo dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri itu telah dibangun dalam waktu yang relatif panjang dan lama. Dan sampai hari ini hubungan itu masih merupakan hubungan yang baik, ya, hubungan kekeluargaan yang konstruktif begitu. Sehingga kemudian sesungguhnya walaupun antara kedua tokoh ini punya perbedaan pilihan politik atau secara politik berbeda, tetapi itu tidak menjadi penghambat untuk melakukan komunikasi, bahkan pertemuan untuk membicarakan hal-hal penting. Bagi kami PDI Perjuangan, kami tentu menanggapi ini dengan positif, bahwa memang para tokoh kita itu demi kepentingan bangsa dan negara, itu tentu harus juga rela untuk bisa duduk bersama untuk membicarakan persoalan bangsa, tantangan bangsa ini ke depan. Terkait dengan nasi goreng, Ibu Megawati Soekarno Putri ini tipikal negarawan ataupun juga politisi yang kerap kali menggunakan style atau gaya komunikasi politik kuliner, ya, atau gastrodiplomasi. Jadi menggunakan menu favorit ataupun juga kuliner untuk bisa mencairkan suasana. Dan ibu ini juga hobi masak, dan salah satu menu favoritnya itu adalah nasi goreng. Dan kita tahu bahwa Pak Prabowo tadi disampaikan oleh Mas Riza tadi bahwa memang Pak Prabowo juga senang nasi goreng, dan saya kira nasi gorengnya Ibu Mega. Tetapi saya kira kerinduan Pak Prabowo terhadap nasi goreng ini tidak semata dalam arti literal atau leksikal semata. Saya justru membaca bahwa kerinduan ini juga terkait dengan kerinduan untuk bisa
bertukar pikiran, untuk bisa duduk bersama, membincangkan persoalan-persoalan dan tantangan bangsa hari ini. Betul yang tadi dikatakan oleh Mas Risa bahwa walaupun kita berada pada posisi yang berbeda hari ini, Pak Prabowo presiden, ya, memimpin pemerintahan hari ini, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tetapi sinergi untuk membangun bangsa ini kan bisa terus dilakukan begitu. Karena apa? Karena spirit gotong royong, semangat persatuan, ya. Kami di luar pun menjalankan fungsi checks and balances, ya, menjadi mitra kritis, mitra, ya, berteman, tetapi dengan kritisisme itu bagi kami adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang mulia, sesuatu yang bermartabat, dan menurut kami perjumpaan Ibu Mega dan Pak Prabowo ini membuktikan adanya kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik. Tapi kalau kita berbicara mengenai menu nasi goreng yang sempat dan juga berkali-kali disinggung oleh Bu Mega, ini kan tidak main-main. Biasanya yang diberikan nasi goreng ini adalah tamu-tamu spesial begitu. Di momen-momen yang spesial begitu ya, Bang Ansi ya. Jadi publik berpikir bahwa pertemuan ini tentunya tidak main-main, pasti menghasilkan sesuatu, membahas sesuatu yang penting, bahkan merujuk pada rekonsiliasi. Anda meresponnya seperti apa? Jadi begini, tentu ini spesial. Ibu memasak sendiri, ya, merupakan menu favorit yang disukai, ya, oleh Pak Presiden Prabowo. Tentu ini menggambarkan sejauh mana kedekatan kedua tokoh, ya, sedalam apa relasi antara keduanya, apa urgensi dari pertemuan ini, dan kira-kira tema-tema dan agenda-agenda apa saja yang menjadi penting. Karena itu menurut kami ini pertemuan ini bukan sekedar simbolisme belaka, bukan sekedar gimmick, tetapi pertemuan yang didasari oleh substantial reason, bukan sekedar artificial reason. Nah, karena apa? Karena pada perjumpaan 1 bulan lalu kalau tidak salah, itu kan terkesan walaupun sudah di setting, di set up, lebaran itu ya, pasca lebaran, tetapi kan itu pertemuannya rada dalam tanda petik dadakan, ada spontanitas di situ. Dan kedua tokoh pada saat itu membicarakan tentang memang isu-isu aktual pada saat itu ya, perang dagang, ya, yang berdampak ke Indonesia, soal PHK, soal agenda-agenda penting ya, untuk pembangunan bangsa ini. Jadi ketika kedua tokoh ini bertemu dan kita pahami kedua tokoh ini presiden ke-5 dan presiden ke-8 ya, dalam kapasitas sebagai negarawan, tentu hal-hal yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang prinsip, vital dan fundamental buat bangsa ini. Jadi bukan sekedar pertukaran kepentingan, bukan sekedar political bargaining begitu. Bukan sekedar itu saya kira. Tapi kalau merujuk pada rekonsiliasi atau merapatnya PDI Perjuangan ke pemerintahan, banyak yang menyebut seperti itu, Bang. Anda sendiri meresponnya seperti apa? Karena kalau biasa-biasa saja berbicara mengenai kepentingan negara itu sudah pasti dan bahkan bisa dibicarakan pada saat pertemuan pertama setelah lebaran tersebut. Mengapa harus ada pertemuan kedua, Bang Ansi? Mungkin pertemuan pertama itu masih nasi gorengnya belum ada gitu ya. Jadi pertemuan kedua ini harus juga dilakukan ya, dilakukan seperti itu. Tetapi bahwa yang ingin kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan itu pernah juga 10 tahun berada di luar pemerintahan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi kami di luar dan di dalam itu sesuatu yang biasa saja. Apa yang ditampakkan oleh Ibu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto ini merupakan kekasan dan keunikan demokrasi ala Indonesia. Berbeda, tetapi bisa duduk bersama, berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara dan juga rakyat. Ini berbeda dengan ya gaya ataupun tipikal politik oposisi biner atau oposisi total ala demokrasi liberal begitu. Dan ini yang perlu kita dorong. Oke, kita akan langsung ke Mas Gun Gun ya. Mas Gun Gun, Anda melihatnya seperti apa? Ada apa sebenarnya di balik nasi goreng ini? Dan kalau tadi saya mungkin bisa menyamakan pertanyaan saya dengan Bang Ansi begitu ya. Kalaupun biasa-biasa saja membicarakan mengenai kepentingan negara, kenapa harus 2 kali pertemuannya? Kemarin kan sudah ketemu sebelumnya. Iya, tentu ya. Satu pertemuan itu punya konteks dinamisnya. Itu namanya pesan politik yang disampaikan Bu Mega bermakna 2. Pertama, menjadi stimulus respons. Yang kedua, tentu menjadi prakondisi. Kenapa stimulus? Ya, karena pernyataan itu dinyatakan di muka publik, artinya dengan intensi, dengan niat.
Dan niat itu apa yang menjadi stimulus bagi para pihak yang tentu dituju dari pesan itu. Saya meyakini bahwa itu adalah Pak Prabowo. Konteksnya apa? Tentu situasi kekinian di mana Pak Prabowo dengan pemerintahannya dan Bu Mega dengan partainya selalu punya kepentingan-kepentingan strategis. Kenapa saya bilang kepentingan strategis? Memimpin kabinet itu tentu tidak mudah di tengah highly fragmented multi-party system. Jadi multi-partai yang sangat ekstrim. Partai lebih dari 5. Sehingga apa? Pola relasi ya yang dibangun itu tentu membutuhkan komunikasi yang intens dengan para pihak, termasuk dengan mereka yang berada di luar kekuasaan, belum mengeksplisitkan menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, itu menjadi konteks dinamis. Bagi PDI Perjuangan tentu juga sebagai partai politik besar dengan historisitas panjang, kebutuhan-kebutuhan strategis partai itu juga banyak. Contoh misalnya dalam waktu dekat ada kongres. Kongres itu kan internal tetapi punya relasi politik dengan eksternal. Sebut aja rezim kekuasaan. Sehingga pola-pola komunikasi timbal balik itu menjadi diperlukan. Belum lagi misalnya bicara posisi dan sikap politik. Posisi dan sikap politik PDI Perjuangan. Kalau kita baca, memang betul saya setuju dengan Mas Ansy, Indonesia tidak berada dalam sistem di mana the ruling party dan oposisi itu selalu berhadap-hadapan, karena konsepnya bukan itu. Nah, konteksnya adalah dalam situasi yang cair seperti Indonesia, maka komunikasi politik menjadi kunci dari pergerakan para aktor. Contohnya misalnya, kalau kita hubungkan dengan pernyataan Bu Mega, ya Bu Mega kemudian juga melihat ada satu posisi di mana Pak Prabowo dengan Bu Mega itu tentu dua sosok yang bagusnya bisa bertemu. Sehingga apa? Pertemuan-pertemuan itu kan bukan hanya penting bagi dua sosok ini, tetapi juga bagi gerbong politiknya, bagi bangsa dan negara ini juga. Tinggal nanti saya melihat kenapa pasca Lebaran ada pertemuan, kemudian sekarang ada pertemuan lagi, ya memang itulah dinamika pertemuan politik. Tidak pernah atau belum tentu ZOPA atau Zona Possible Agreement ya dalam satu perbincangan, karena perbincangan itu kan tidak selalu bisa diakses oleh publik. Yang tahu persis apa yang dibicarakan oleh elit itu hanya elit sendiri atau circle kecilnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah tuntas perbincangan pasca Lebaran? Tentu belum. Saya melihat pasti ada agenda-agenda strategis. Ini kan bicara dua kekuatan besar, kekuatan politik Pak Prabowo dan kekuatan politik Bu Mega. Dan selalu ada ruang yang saya sebut, meskipun tadi Mas Ansy bilang bukan soal political bargaining, tetapi nyaris tidak mungkin politik tanpa ada bargaining gitu. Tapi kan yang kemudian membuat publik penasaran, apakah iya ini pembahasan nasi goreng, Pak Prabowo ingin memakan nasi goreng buatan Bu Mega ini sebagai nostalgia semata saja, atau memang arah atau jalan rekonsiliasi menuju PDIP ini nantinya akan merapat ke pemerintahan? Itu mungkin nanti bisa dijawab ya Bang Riza Patria. Usai jeda berikut ini kami akan kembali. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Riza. Bang Riza, ini kalau berbicara mengenai ajakan makan nasi goreng ataupun juga rindu nasi goreng, ini sebenarnya sebagai nostalgia sematakah atau memang ada arah menuju rekonsiliasi, Bang? Dan juga merapatnya PDIP ke pemerintahan? Kalau hatinya sudah bukan rekonsiliasi, memang sudah bersatu. Nah, hatinya Pak Prabowo dengan hatinya Ibu Mega, hatinya Gerindra dengan hatinya PDIP itu sudah bersatu. Sudah sama-sama menyadari pentingnya membangun bangsa dan perlu adanya persatuan, tadi kerjasama, semangat, gotong royong dan sebagainya. Niatnya juga tentu sudah sama. Ide, gagasan juga demikian. Tinggal teknisnya saja. Nah, teknis ini kan ada banyak pilihan ya. Jadi yang penting adalah ujungnya untuk kepentingan bangsa negara. Tadi Mas Ansy sudah menjelaskan bahwa di dalam atau di luar itu biasa ya. Dua-duanya yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Banyak orang di luar perlu ada check and balance. Jangan di dalam semua dong, perlu ada di luar. Itu juga betul. Tapi kalaupun semua harus dalam juga tidak salah. Yang penting apa sih? Yang penting kan output outcome-nya, hasilnya ya.
bukan ada di luar atau ada, yang penting hasilnya untuk kepentingan bangsa negara. Bangsa kita bangsa yang besar, penuh dengan potensi dan juga kompleksitasnya tidak sedikit. Jadi kehadiran PDIP menjadi sangat penting. Yang sampai hari ini sekalipun belum berkoalisi secara resmi, tapi semua ide gagasan Pak Prabowo, kinerjanya sangat diapresiasi dan didukung oleh Ibu Megawati dan juga PDIP ya, secara langsung tidak langsung maupun di parlemen ada Bang Dasko, di MPR ada Pak Muzani dengan Mbak Puan, Pak Ahmad Basara dan sebagainya, itu bersatu. Terlebih lagi program-program Pak Prabowo adalah program-program pro rakyat dan Ibu Megawati adalah partai yang wong cilik. Apa itu program-program yang pro rakyat? Ya seperti sekarang makan gizi gratis yang sudah saling mendukung lah ya, 3,4 juta jiwa atau anak-anak, kemudian juga tiket pesawat diturunkan, harga gabah dibeli dengan harga yang tinggi, kemudian ada pengobatan gratis, sekarang dibangun sekolah rakyat, kemudian bagi anak-anak miskin supaya nanti bisa bersekolah, berasrama, dapat makan, tidur, belajar dengan baik. Tambah lagi program sekarang akan dibentuk 80.000 koperasi kelurahan desa dan juga pupuk, semuanya untuk kepentingan rakyat. Jadi banyak sekali program-program Pak Prabowo, pemerintahan sekarang adalah program di mana Ibu Megawati dan Partai Gerindra turut mendukung hal tersebut, begitu ya. Juga PDIP adalah partai yang mendukung kebijakan-kebijakan pro rakyat. Baik, saya ke Bang Ansyi. Bang Ansyi, kalau melihat apa yang sudah disebutkan dan juga dijelaskan Bang Riza tadi, kan ini sebenarnya sudah mulai satu suara, satu pandangan, bahkan saling mendukung begitu ya. Tapi pembahasan mengenai apakah PDIP ini akan merapat atau mungkin ada perubahan arah perintah dari Ketua Umum ini, apakah sudah disampaikan pasca pertemuan yang pertama kemarin, Bang? Ya, posisi politik PDI Perjuangan itu baru akan dibahas dan diputuskan pada saat kongres yang akan datang ini. Dan tentu keputusan PDI Perjuangan itu Ibu Mega sebagai Ketua Umum yang memegang hak prerogatif sebagai Ketua Umum tentu akan mendengarkan aspirasi dari para kader dan juga aspirasi dari masyarakat. Beliau tentu akan merenung, berkontemplasi, kira-kira demi kebaikan demokrasi ke depan, itu PDI harus mengambil posisi apa. Sebelum Kongres belum ada pembahasan berkaitan itu? Ya, Kongres adalah forum tertinggi yang secara formal akan membahas, mendiskusikan persoalan itu. Dan bagi kami, seperti saya katakan tadi, berada di luar kekuasaan, memainkan peran sebagai mitra kritis, itu hal yang sehat saja bagi pengembangan kualitas demokrasi. Mitra, teman, tetapi tetap bisa memainkan fungsi kritisismenya. Tentu kritisisme dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Ada pendasaran ilmiah di situ, ada evaluasi terhadap pelaksanaan akan kebijakan, program, ya, dan implementasi dari kerja-kerja pemerintahan. Itu hal yang patut ya diapresiasi dan kami punya pengalaman untuk hal itu. Baik, tapi seandainya Bang ada tawaran untuk PDI Perjuangan merapat ke pemerintahan, akan diambil nggak? PDI itu punya kesabaran revolusioner yang cukup teruji begitu. Ya, bagi kami yang penting itu adalah membangun politik jembatan, ya, bukan membangun politik barikade atau politik tembok yang menghambat komunikasi politik antara para elit ataupun para tokoh politik ini. Dan harus diingat para pemimpin kita, Presiden Prabowo atau Ibu Mega, itu juga harus memainkan peran sebagai solidarity maker. Artinya yang itu bisa, mungkin untuk diambil, dilakukan oleh PDI Perjuangan jika tawaran tersebut datang? Mungkin? Ya, itu wait and see. Tentu akan ada diskusi ke arah sana. Tetapi mungkin sebagai kader, kami semua pun siap kalau harus tetap berada di luar kekuasaan. Karena apa? Karena bagi kami itu pilihan yang bermartabat, terhormat dan mulia saja. Ya, Ibu Mega adalah sosok yang inklusif, yang terbuka untuk berkomunikasi sejauh itu untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dan Pak Prabowo itu juga memiliki jam terbang yang cukup tinggi ya. Dan kita tahu bahwa beliau adalah orang yang positif dan konstruktif untuk membuka komunikasi dengan para tokoh-tokoh ataupun juga elit politik. Dan ingat, Ibu Mega ini adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Pernah memimpin bangsa dalam era transisi pada saat itu. Dan pada saat itu tantangan global,
tantangan nasional dan lokal juga tidak kecil. Dan Pak Prabowo menyadari hal itu, berdiskusi dengan Ibu Mega, apalagi mereka 2009 itu pernah berpasangan, tentu ada mimpi, imajinasi tentang Indonesia Raya yang nyambung, yang klop kira-kira seperti itu. Walaupun tentu dalam hal-hal tertentu pasti akan ada diferensiasi tertentu. Baik, saya ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, Anda melihatnya seperti apa? Apakah dengan adanya saat ini, kondisi saat ini, bahkan mungkin adanya kemungkinan nanti jika PDI Perjuangan betul-betul seperti harapan publik begitu ya, merapat ke pemerintahan, fungsi check and balance-nya akan seperti apa ya? Apakah ini juga akan turut melemahkan oposisi atau bagaimana? Jadi gini, memang penting ya partai besar seperti PDI Perjuangan itu untuk menjadi artikulator suara berbeda. Meskipun hubungan baik tidak harus selalu berada dalam kabinet. Maksud saya begini, sebagai partai besar dan sosok Bu Mega itu sangat berpengalaman, tentu tahu membaca arah dan bandul politik ya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, tentu kita menyadari bahwa memosisikan Bu Mega sebagai tokoh penting dan senior, maka kemudian perlu komunikasi. Hubungan baik artinya mencoba untuk dijembatani, tapi bukan berarti bahwa dengan komunikasi yang dibangun ini, apalagi nanti misalnya perjumpaan dilakukan terjadi untuk kedua kalinya pasca Lebaran, tidak harus selalu berujung dalam bagi-bagi kekuasaan atau power sharing. Kenapa? Karena menurut saya kemarin pun ya di RUU TNI kan PDI Perjuangan sudah memfungsikan diri berhubungan baik dengan rezimnya Pak Prabowo. Artinya saya melihat dengan posisi ya di luar tetapi kemudian dinamis, bisa konstruktif, itu jauh lebih baik untuk 2029 bagi PDI Perjuangan sendiri. Ini saya membaca sebagai outsider ya. Kenapa? PDI Perjuangan pada saat berada 2 periode di luar kekuasaan itu menjadi artikulator suara berbeda pada saat era SBY, mendapat insentif elektoral yang luar biasa signifikan sehingga kemudian menjadi pemenang di pemilu berikutnya setelah era Pak SBY. Dan sekarang, ya tadi Mas Ansy udah bilang ada kesadaran revolusioner istilahnya ya. Ya itu perlu dibuktikan, artinya begini Mbak. Pemilu bukan hanya satu kali. Daya tahan partai politik ditentukan oleh kesejarahannya. Dan menurut saya, ada satu di mana sejarah politik PDI Perjuangan punya pengalaman sebagai bagian dari kekuasaan maupun menjadi kekuatan oposisional. Saya lihat bangsa ini butuh ada kanal, dan kanal itu diperlukan lewat partai politik antara lain selain kekuatan sipil ya. Karena apa? Fungsi-fungsi perimbangan kekuasaan itu salah satunya harus dimunculkan juga di DPR. Posisi itulah maka kemudian partai politik penting untuk menjadi artikulator suara berbeda. Nah, saya tentu tidak tahu ya apa kemudian akhir dari perjalanan PDI Perjuangan 2024-2029, apakah menjadi bagian dari kekuasaan atau tidak, itu kembali kepada posisi politik dan sikap politik Bu Mega. Tetapi tentu dalam konteks demokrasi ya, kita butuh satu partai, apalagi partai besar yang efektif menyuarakan kritik sekaligus masukan yang konstruktif bagi pemerintah dan tidak harus selalu berada di dalam kekuasaan gitu, maksud saya, misalnya menjadi bagian dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Baik, akan seperti apa nanti mungkin dampak positif dan juga negatifnya begitu ya Mas Gun Gun, dan termasuk seperti apa nanti pun jika terjadi pertemuan kedua, pertemuan nasi goreng yang saat ini kalau kata Pak Prasetyo Hadi ini sedang diarahkan begitu ya, sedang diatur waktunya, jika nanti akan berlangsung ini akan seperti apa. Saya akan nanti tanya lagi ke Mas Gun Gun, tapi kita jeda terlebih dahulu, kami akan kembali berikut ini pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, sebelum kita membahas mengenai dampak positif dan negatif yang sebelumnya sempat saya singgung begitu ya. Tapi kalau Anda melihat secara keseluruhan ini adanya upaya, adanya pertemuan yang saat ini tengah diatur begitu. Ada kaitannya tidak sih dengan Kongres PDIP? Tadi sudah sempat disinggung begitu ya oleh Bang Anzi bahwa tidak lama lagi memang PDI Perjuangan ini akan melangsungkan Kongres. Apakah juga ada kaitannya dengan pertemuan nasi goreng yang sempat disinggung? Iya, tadi di pertemuan awal saya udah bilang yang kedua itu soal prakondisi. Prakondisi terhadap apa? Ya Kongres. Kan agenda
nasional terdekat PDI Perjuangan adalah Kongres, dan Kongres itu tentu punya makna ke dalam dan punya makna keluar gitu. Keputusan-keputusan strategis yang fundamental pasti akan diambil di Kongres, termasuk dalam konteks memosisikan diri apakah menjadi bagian atau tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Saya pikir ya, kalau kita bicara hubungan personal, tidak ada psychological barrier, tidak ada hambatan psikologis dan hambatan politik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Yang masalah adalah ketika ada relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dan tentu Bu Mega ada barrier dengan Pak Jokowi. Di situ kan semua orang udah tahu. Nah, agenda-agenda politik yang mungkin perlu dibicarakan adalah tentu tidak mudah ketika PDI Perjuangan mau masuk ke dalam kekuasaan, sementara di situ sekarang ada reference power, ada salah satu kekuatan rujukan yang melekat dengan Pak Prabowo juga saat ini, yakni Pak Jokowi, dan tentu dengan kekuatan politiknya. Nah, ini yang tentu tidak mudah bagi Bu Mega untuk ambil putusan, karena apa? Menyangkut sikap dan posisi politik yang bukan untuk hanya hari ini, tapi juga sampai posisi politiknya di 2029 nanti. Gitu. Hitung-hitungannya tentu tidak mudah. Harus bicara soal banyak hal, terutama historis PDI Perjuangan, konteks dinamis PDI Perjuangan, dan benefit politik dari PDI Perjuangan bukan hanya untuk internal tapi juga untuk masyarakat luas. Saat ini masih dalam perhitungan, tentunya tidak mudah begitu ya perhitungannya. Kalau tadi saya sedikit mengutip Mas Gun-Gun, kalimat dari Mas Gun-Gun. Tapi Anda melihat ini dampaknya akan seperti apa ke depannya dengan adanya mungkin keputusan Kongres tersebut, dan juga ada yang hubungan baik sebenarnya Pak Prabowo dan juga Bu Mega, akan bagaimana? Iya, bagi saya sih salah satu yang kemudian menarik dari pola hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo, tentu kan tadi udah saya singgung sangat jelas bahwa tidak ada hambatan, sehingga itu memudahkan juga Pak Prabowo sebenarnya untuk berkomunikasi dengan Bu Mega, bahwa ada keputusan-keputusan yang tadi disebut Bang Reja sebagai keputusan teknis, misalnya teknis itu apakah bicara soal di dalam kabinet atau tidak. Nah, ini tentu Bu Mega tidak bisa bicara dengan semudah kita. Kenapa? Ini kan gerbong politik ya, yang besar, dan hitung-hitungannya juga jelas menyangkut bukan hanya satu periode kekuasaan, sehingga pasti Bu Mega akan memikirkan dan punya sejarah untuk mengambil putusan yang mungkin tidak populer, ya kan, dan berani ambil resiko. Dan saya pikir juga bagi saya dan mungkin juga sebagian masyarakat sipil, kita juga butuh artikulator ya, yang kemudian bisa memainkan peran dan fungsi ya perimbangan kekuasaan, dan itu menurut saya salah satu yang diharapkan adalah dimainkan oleh PDI Perjuangan. Tidak harus selalu kemudian berbeda keseluruhannya, tetapi di hal-hal yang sangat strategis, fundamental, dan dibutuhkan oleh banyak orang untuk mewakili tadi suara berbeda itu kemudian bisa dimainkan oleh PDI Perjuangan. Baik, sebelum saya meminta tanggapan ke Bang Ansi ya, saya akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu, pemirsa, ini kami memiliki beberapa poin sejarah begitu ya, pasang surut hubungan Megawati dan juga Prabowo Subianto yang nampak di layar kaca Anda. Ini sebenarnya terjalin sejak tahun 1999 dan 2001. Ini Megawati dan suaminya Taufik Kemas ini sempat memulangkan Prabowo yang stateless ke Indonesia. Prabowo sempat mengasingkan diri ke Yordania setelah berhenti dinas di TNI pada tahun 1998 usai reformasi. Dan berikutnya di tahun 2009, ini ada Megapro, Megawati dan Prabowo Subianto sepakat berjuang bersama pada Pilpres 2009 hadapi Capres incumbent SBY Budiono serta JK Wiranto. Kemudian pemirsa di 2014 Mega mengusung Jokowi dan justru bukan Prabowo pada saat itu. Ini hubungan Mega Pak Prabowo menjadi panas setelah Megawati memilih Joko Widodo sebagai Capres 2014. Gerindra mengungkit janji Mega untuk mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Ya, kemudian di 2019 Prabowo lawan Jokowi lagi. Tentu Anda masih ingat pemirsa, ini Mega menegaskan dirinya tak punya masalah dengan Prabowo di tengah panasnya suhu politik selama masa kampanye Pilpres 2019. 2019 hubungan kerja Mega Prabowo pun
kembali mencair usai Pilpres 2019. Mega menyiapkan nasi goreng untuk makan siang dengan Prabowo. Hubungan keduanya pun kembali cair, serta Prabowo menghadiri pertemuan tersebut. Dan 2019 Prabowo merapat ke kabinet. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi. Pada saat itu disebut-sebut menjadi salah satu faktor semakin dekatnya hubungan dengan Megawati. 2024 Pilpres, Mega mengusung Ganjar Pranowo. Megawati tunjuk Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 kala itu. Baik, saya akan langsung meminta tanggapan Bang Ansini. Seperti apa Bang? Anda melihat memang betul tadi keduanya sudah saling dekat. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri harapan, apalagi sesaat lagi akan ada kongres begitu ya Pak. Kedepannya akan seperti apa ini? Ya, kalau kita lihat tadi digambarkan soal pasang surut, ini sebenarnya hal yang biasa saja. Inilah dinamika perpolitikan yang tampak pada suatu masa tertentu. Jadi kontekstualitas hubungan antara kedua tokoh. Tetapi kita lihat bahwa benang merahnya semuanya itu bisa dicairkan lewat diplomasi nasi goreng tadi. Dan tidak ada hambatan, tidak ada psychological barrier antara kedua tokoh ini. PDI Perjuangan ingin menegaskan bahwa new era has already come. Hari ini kita sudah ada dalam era baru di mana presidennya itu bernama Presiden Prabowo Subianto. Itu jelas itu. Dan PDI Perjuangan berharap, walaupun berada di luar pemerintahan hari ini, kami berharap bahwa soliditas, kekompakan dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo ini betul-betul solid. Dan Pak Prabowo ini bisa menjadi konduktor yang memainkan orkestrasi pembangunan bangsa ini, sehingga kemudian orkestrasi ini bisa menunjukkan sebuah sinergi yang positif. Kami berada di luar, tapi tetap ingin melihat bahwa efektivitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini berjalan dengan baik. Dan soal pilihan berada di luar ataupun di dalam, bagi kami sama bermartabatnya, sama mulianya, tetapi poinnya adalah kalaupun kami berada di luar kekuasaan, itu yang kami katakan kami akan secara optimal memainkan peran sebagai checks and balances. Satu hal lagi yang perlu saya tegaskan terkait dengan Kongres. Konsen utama PDI Perjuangan adalah Kongres ini harus berjalan secara kondusif, konstruktif, dan baik. Karena apa? Karena kedaulatan partai, independensi partai politik, itu menjadi prasyarat niscaya bagi tumbuh kembangnya sebuah demokrasi. Kita merujuk ke Orde Baru. Ya, ketika ada intervensi, cawe-cawe, campur tangan terhadap partai politik, ada kooptasi, itu membuat terjadinya kemunduran demokrasi. Karena itu, pesan penting dari Kongres ini, kita berharap bahwa Kongres ini ya bisa sungguh-sungguh menampilkan bahwa memang kedaulatan, otonomi, dan independensi PDI Perjuangan sebagai partai politik itu sungguh dihormati dan diapresiasi. Baik, Bang Aziz, terima kasih. Bang Riza, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi Pak Prabowo itu bukan hanya pemimpin yang cerdas, yang berwibawa, yang pro rakyat, tapi pemimpin yang mengakomodir semua kepentingan, pemimpin yang menghormati orang tua, menyemangati, mencintai generasi muda, dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan partai, bahkan kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati saya yakini sampai akhir hayat akan terus baik ya. Dan Pak Prabowo itu orang yang selalu menghormati para pemimpin. Jadi sama Ibu Mega baik, sama Pak Jokowi, sama Pak SBY, sama semua Pak Prabowo itu baik. Jadi saya kira penting para pemimpin menghadirkan kehangatan, kehormatan, dan kebersamaan, pentingnya persatuan-kesatuan bangsa untuk memastikan agar arah perjuangan, arah pembangunan bangsa yang sekarang sudah jelas berbagai indikator ekonomi, sosial, politik menunjukkan arah yang tepat, terkendali, dan baik. Oke, itu yang kita harapkan sama-sama, tentunya kita sambil menunggu begitu ya, kapan sebenarnya nanti pertemuan Prabowo dan juga Mega ini akan berlangsung, karena saat ini seperti yang tadi disebutkan, ini masih dalam diskusi begitu ya untuk menentukan kedua waktunya. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, sehat selalu. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali
Sesaat lagi untuk Anda dengan informasi 6 pemuda Pangkep, Sulawesi Selatan tega melakukan perundungan terhadap seorang bocah berusia 6 tahun. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, di mana 6 pemuda di Pangkep, Sulawesi Selatan tega melakukan perundungan terhadap seorang bocah yang baru berusia 6 tahun. Satreskrim Polres Pangkep mengungkapkan peran 5 remaja yang berumur 16 tahun, 17, 18, dan 1 pemuda berusia 24 tahun. Ke-6 pelaku diduga menyeret korban di lantai, bahkan meludahi kepala korban hingga memasukkan korban ke dalam kantong plastik. Tak sampai di situ, aksi perundungan ini pun menjadi bahan tertawaan dan direkam oleh salah satu pelaku. Ini tentu tidak patut untuk dicontoh, bahkan kami juga mengaburkan gambar layar Anda karena tak patut untuk disaksikan. Diduga para pelaku ingin memberikan efek jera kepada korban karena sering menjahili dan mengganggu terduga pelaku. Atas perbuatan 6 pemuda ini, mereka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 3 tahun 6 bulan. Untuk motif, sesuai dengan keterangan daripada terduga pelaku, yaitu untuk memberikan pelajaran atau efek jera kepada korban, karena korban sering menjahili atau mengganggu terduga pelaku. Dan mengganggunya itu misalkan kalau yang satunya itu kalau dia datang ke rumahnya dia ludahi terduga pelaku, pernah juga dia cubit, pernah juga dia siram. Kita beralih ke informasi lain, di mana ada seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan dibacok oleh sekelompok orang saat hendak melakukan prosesi akad nikah. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia seketika berubah menjadi mencekam. Aksi penyerangan ini, pemirsa, kalau kita lihat bersama tadi ini menimpa korban bernama Ahmad Anda yang kemudian dibacok oleh sekelompok orang saat baru turun dari mobil iring-iringan pengantin. Tak hanya itu, pria hendak melangsungkan ijab kabul ini juga diancam dengan senjata api. Pihak keluarga kedua pengantin dan tamu undangan berteriak meminta tolong agar para pelaku menghentikan penyerangan. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada pagi hari tadi di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang. Usai membacok korban, para pelaku yang berjumlah 4 orang langsung melarikan diri, dan di mana saat ini korban mengalami luka bacok di bagian kepala, tangan, dan kaki. Momen akad nikah yang seharusnya dilakukan di rumah mempelai wanita akhirnya dilangsungkan di IGD rumah sakit, dan saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pasca penyerangan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara, di mana polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku penyerangan. Terjadi peristiwa pembacokan, jadi korban itu salah satu calon pengantin. Ketika dia mau turun mobil, langsung diserang, dibacok, sehingga korban mengalami luka bacok. Dan katanya ada yang nembak juga ya pelaku ya? Berdasarkan keterangan di KP, beberapa saksi mengatakan ada suara tembakan. Berarti hari ini resepsi dia sebenarnya? Ya benar, hari ini resepsi. Jadi korban sekarang di mana benar? Sekarang korban ada di rumah sakit Bali. Ini mobilnya benar? Ini mobil ini yang diduga yang digunakan oleh pelaku. Apa yang ditemukan tadi benar? Di dalam ini kita temukan handphone dan ada sarung senjata. Pemirsa, korban pengeroyokan yang dilakukan oleh 4 orang tadi kenal di Gorontalo Outer Ring Road atau GOR yang sempat viral di media sosial akhirnya buka suara. Korban yang diketahui bernama Amin ini saat itu sedang membuntuti penyelundupan barang ilegal berupa batu hitam, namun tiba-tiba dirinya dijegat oleh orang tadi kenal dan langsung melakukan penganiayaan secara brutal. Yang Anda saksikan tadi adalah detik-detik saat seorang pria di Gorontalo dikeroyok bahkan dengan cara yang begitu brutal oleh 4 orang tadi kenal saat melintas di jalan Gorontalo Outer Ring Road. Kejadian ini pun sempat direkam oleh seorang warga dari kejauhan yang juga sempat menyaksikan aksi brutal pelaku hingga viral di media sosial. Dalam video yang beredar,
sempat terlihat ada 4 orang tak dikenal yang mengendarai 2 unit sepeda motor mencegat korban dan langsung melakukan pengeroyokan. Gambarnya cukup jelas Anda juga saksikan di mana setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 3 hari, Amin yang merupakan ketua salah satu LSM di Gorontalo ini buka suara terkait dengan kronologi kejadian. Amin menyebutkan saat itu Amin sedang menggagalkan penyelundupan barang ilegal berupa batu hitam. Namun saat Amin sedang membuntuti akan dibawa kemana batu hitam dalam box kontainer tersebut, dirinya tiba-tiba dicegat oleh 4 orang yang mengendarai sepeda motor dan langsung melakukan penganiayaan secara brutal. Informasi lainnya pemirsa, gempa magnitudo dengan kekuatan 6,2 skala Richter yang berpusat di Laut Aceh Barat Daya Aceh sempat membuat warga panik dan langsung berhamburan keluar rumah. Warga Aceh Barat Daya Aceh, di mana ini kalau kita lihat pemirsa gempa magnitudo dengan kekuatan 6,2 skala Richter dengan kedalaman 45 km. Barat Daya Aceh, getaran gempa pun cukup lama dirasakan warga hingga 1 menit lebih sehingga warga pun panik. Warga yang panik langsung berlarian ke jalan raya guna menghindari hal yang tak diinginkan. Karena selain getaran yang cukup lama, meski tidak berpotensi tsunami, namun warga tetap diminta waspada. Gempa juga dirasakan hingga sejumlah kabupaten di Aceh, seperti misalnya Aceh Selatan, Nagan Raya, dan Aceh Barat. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan ataupun korban dari dampak gempa tersebut. Pemirsa, angin puting beliung melanda wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Kejadian tersebut terekam kamera warga saat hujan deras melanda kota Jakarta. Ya pemirsa, Anda saksikan ini adalah video amatir seorang warga Jakarta Barat yang kemudian memperlihatkan bagaimana luar biasanya angin puting beliung yang melanda pemukiman warga, di mana warga cukup panik pada saat itu karena memang cuaca buruk. Angin puting beliung yang melanda pada Minggu siang tadi cukup mengerikan. Anda bisa lihat bagaimana kemudian atap-atap rumah, kemudian juga derasnya angin, kencangnya angin ini menerbangkan dan juga merusak sejumlah rumah hingga pertokoan di sana. Hujan deras disertai dengan angin kencang yang melanda wilayah Jakarta membuat sebuah pohon besar tumbang di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Pohon besar jenis ketapang yang berada di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat ini tumbang setelah diterpa angin kencang saat hujan melanda Jakarta. Pohon dengan diameter sekitar 80 cm itu menutup jalan hingga satu ruas jalan utama. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Cengkareng menuju ke Kalideres mengalami kemacetan panjang hingga 1 km. Ya pemirsa, kami coba ajak Anda untuk memperbarui informasi dan juga melihat situasi terkini bagaimanakah kondisi pasca angin puting beliung yang melanda wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Sudah ada rekan kami di sana, ada Atika Harhab. Atika, bagaimana kondisi saat ini pasca puting beliung melanda siang tadi? Ya, selamat malam Maria Segaf dan juga pemirsa. Saat ini saya berada langsung di Kelurahan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, yang mana siang hari tadi baru saja terjadi angin yang cukup kencang, angin yang cukup dahsyat, yang dari video amatir dari salah satu yang direkam oleh warga itu menggambarkan sejumlah atap rumah ini berterbangan, kemudian sejumlah fasilitas publik pun ini juga sedikit terganggu begitu ya. Kalau dapat kami gambarkan begitu ya Maria Segaf, ini merupakan salah satu rumah yang tadi siang kalau kami tanyakan sekitar pukul 2 siang hari tadi memang angin kencang yang cukup hebat ini merusak sejumlah atap-atap warga. Kalau ini memang terlihat ada pergeseran atap begitu ya, dan merusak beberapa atap warga. Kemudian di sebelah sana begitu sejumlah atapnya juga merusak.
kipas-kipas angin yang tergantung, dan kami akan mengajak Anda, Maria Segaf dan juga pemirsa, untuk melihat lebih lanjut lagi begitu ya di Pegadungan Kalideres Jakarta Barat ini seperti apa, karena memang kalau tadi saya sudah sempat keliling begitu, ada setengah dari atap rumah warga ini sudah hilang begitu, sudah rusak, dan ini dapat kami gambarkan begitu ya, di sebelah kiri saya atap-atapnya sudah rusak, kemudian sejumlah fasilitasnya juga ini rusak begitu, dan itu kalau dapat dilihat pemirsa, sebelah kiri sisi dari rumah yang saat ini kami melaporkan ini sudah lepas begitu ya, sudah rusak sehingga hanya ada kayu-kayu yang menopangnya saja, untuk atapnya sudah tidak ada. Memang untuk kerusakan seberapa banyak kerusakan dan juga jumlah korban yang terdampak kami masih belum mendapat informasi, namun kami akan mengajak Anda, Maria Segaf dan juga pemirsa, untuk menanyakan langsung dengan salah satu warga yang rumahnya ini cukup terdampak cukup hebat begitu ya, akibat angin kencang yang hebat pada siang hari tadi. Selamat malam Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Imron. Pak Imron, Ya. Pak Imron kalau boleh tahu ini rumahnya sebelah mana nih Pak? Rumahnya saya di sebelah sini, di atas sini. Pak, pada saat kejadian tadi ini pukul berapa dan kondisinya pada saat itu Bapak sedang bagaimana? Kejadiannya kurang lebih pukul 2 sampai setengah 3-an gitu. Posisi saya lagi di lantai atas, sedang beres-beres barang. Nah, kejadiannya pas itu istri saya teriak-teriak. Ada bunyi apa tuh? Saya kira cuma sekedar hujan doang. Begitu saya hujan es batu atau segala macam, begitu saya keluar, Masya Allah, ternyata angin puting beliung. Ya, sampai begitu dahsyatnya, ya sempat porak-poranda lah. Seperti kalau itu. rumah Bapak Imron pribadi ini terdampaknya bagaimana Pak? Kalau rumah saya pribadi paling ada beberapa atap asbes yang keangkat. Cuman yang sedikit parahnya itu ada di belakang, di bengkel mobil itu hancur semua. Soalnya dari Bajaringan. Nah, di sini rumah saudara saya juga, sepupu, sempat hancur. Nah, di sini rumah guru, kiai, lebih parah juga hancur. Sebab saya lihat itu dari atas, angin terakhir itu berada di posisi ini. Jadi agak lama, jadi makanya agak hancur dia. Tadi Bapak mengatakan kalau bengkel di belakang ini yang cukup parah keadaannya ya, karena ini ada baja. Boleh diceritakan mungkin ini merambat ke rumah sebelahnya atau bagaimana Pak? Awal mulanya sih angin puting beliung itu dari perumahan Citra 8 tuh. Dia berjalan kemari. Nah, pas dilihat situ di ujung itu ternyata pas saya nengok dari atas juga udah hancur. Nah, ternyata dia jalan kemari, hancur kemari. Nah, pas sampai sini kurang lebih ya namanya saya juga sempat agak-agak takut juga sih buat videoin segala macam ajan juga ya. Pokoknya berlangsungnya begitu cepat lah musibahnya. Kalau di dalam rumah ada yang terdampak nggak Pak? Kalau di dalam rumah alhamdulillah pada aman semua, yang baik yang ngontrak sih dan walaupun anak-anak juga di rumah alhamdulillah pada selamat semua. Cuma di sini kiai guru ngaji kita sempat luka sedikit di hidungnya gitu. Boleh diceritakan Pak, ada luka-luka seperti apa? Luka-lukanya sih infonya sih beliau kata tertimpa asbes gitu atap. Jadi hidungnya di sini agak sobek, tapi udah sempat dibawa ke rumah sakit dan diobati, dijahit gitu. Kalau memang dilihat dari video ini cukup amatir ya Pak, ada beberapa atap yang bahkan ini berterbangannya cukup jauh. Selain kiai ini mungkin ada korban jiwa atau korban luka-luka cukup parah atau tidak Pak? Kalau informasi yang saya dapat sih maupun dari kampung sebelah dan dari tempat yang lain yang terdampak dari angin puting beliung ini, seperti sih untuk korban jiwa nggak ada gitu Kak. Iya. Kalau korban luka-luka berat ada nggak Pak? Kalau korban luka-luka berat, kalau untuk daerah sini informasi yang saya dapat cuma guru ngaji kita doang ini. Ini emang kerap sering terjadi angin puting beliung untuk di daerah pada Kalideres ini apa bagaimana Pak? Untuk musibah ini angin puting beliung ini baru pertama kali. Pokoknya semenjak saya lahir di sini, saya mengasuh di sini sampai sekarang baru mengalami seperti ini. Ya paling cuma sekedar angin-angin kecil-kecil biasa mungkin wajar lah. Tapi angin puting beliung ini baru pertama kali saya ngalamin. Kalau yang kayak rumah ibadah atau fasilitas publik ini terdampak juga nggak Pak?
Kalau untuk rumah ibadah yang saya lihat saya dapat informasinya, alhamdulillah pada aman semua gitu. Seperti masjid ini paling terdampak puing-puingnya doang dari rumah-rumah warga, jadi pada terbang ke masjid. Tapi untuk rumah ibadahnya alhamdulillah aman semua. Baik, terima kasih Pak Imron. Kita turut prihatin atas musibah angin yang cukup dahsyat melanda rumah Pak Imron juga. Itu tadi Maria Segaf dan juga pemirsa. Saya akan mengajak Anda sedikit berjalan ke belakang karena jika saya melihat ini memang salah satu rumah yang cukup parah begitu ya akibat angin yang cukup dahsyat. Dari video amatir yang direkam oleh salah satu warga di Pegadungan Kalideres ini, seperti ini saja rumahnya, ini atap di atasnya ini sudah beterbangan begitu ya, sudah kosong. Dan tadi dikatakan juga oleh Pak Imran yang rumahnya juga cukup terdampak bahwa ada salah satu warga yang merupakan ini kiai yang juga menjadi korban luka akibat ada atap baja yang melanda, sehingga ini memang tadi mengenai batang hidungnya, sudah dilakukan penanganan juga. Saya akan memperlihatkan, Maria Segaf, juru kamera saya Andri Panca akan memperlihatkan rumah tersebut. Ini atapnya bisa saya gambarkan begitu ya, 60% ini sudah terbang, atapnya sudah hanya diisi oleh kayu-kayu saja begitu. Dan memang kalau dilihat cukup parah anginnya, dan ini tentunya menjadi catatan kita karena memang akhir-akhir ini Maria Segaf dan juga pemirsa, musim tidak dapat diprediksi dan angin cukup tidak dapat diprediksi begitu ya. Sehingga itu update terbaru, kondisi terbaru dari Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Kembali ke studio Maria. Ya, Atika Harhab melaporkan langsung dari Kalideres Jakarta. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menginstruksikan jajarannya untuk bertindak cepat memberantas aksi premanisme baik yang dilakukan secara individu maupun oleh kelompok termasuk organisasi masyarakat atau ormas. Kapolda juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan oleh ulah ormas untuk segera melaporkan kepada polisi agar segera ditindaklanjuti. Dalam apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas Selatan Jakarta Pusat, Kapolda mengatakan operasi ini bertujuan untuk memberantas segala bentuk aksi premanisme dan semua pelaku akan ditindak tegas tanpa toleransi. Dan dengan kita sudah melakukan action ini, tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Ya, dan bukan 1000, seluruh kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu dan melanggar undang-undang. Dan yang jelas ya, beberapa tayangan yang lalu bahwa pemerintah pun ya, seorang gubernur diancam oleh ormas ini. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan pemerintah Provinsi Jakarta akan melakukan pembenahan atas aksi premanisme di wilayahnya. Hal itu juga sejalan dengan instruksi Kapolri dan instruksi Presiden Republik Indonesia. Oh, sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Oh, pasti ya, oke ya. Dan pemirsa, kalau kita bergeser ke wilayah Jawa Barat begitu ya, ada yang ramai dan juga viral juga di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berhasil menciptakan tren baru di media sosial yang disebut dengan Lapor Pak Deddy. Bukan saja anak nakal, kini bahkan istri yang melaporkan suami dan suami yang melaporkan istrinya. Wah, kalau bakal kelabakan gak dia Pak Deddy menanggapi berbagai laporan ini? Sejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan program Anak Nakal Masuk Barak Militer, banyak orang yang melaporkan anak-anak mereka ke Deddy Mulyadi dan diunggah ke media sosial. Tak hanya anak nakal yang kerap tawuran, Deddy Mulyadi juga akan membina anak-anak yang dilaporkan kerap bermain game online serta siswa yang berkelakuan gemulai. Tak mau kalah ikutan tren,
sejumlah istri justru melaporkan suaminya yang malas ke Deddy Mulyadi. Sebaliknya, tak sedikit juga suami yang melaporkan sang istri yang kerap belanja online dan menghabiskan uang suami. Pak Deddy, tinggal ya, salaki abdi mah sare wae, tedaek usaha, ngan sare we tuh. Bisa tuh Pak Deddy diasupkan karena brimob militer bisa tuh. Bis bosen melong lagi tuh. Tinggal ngan sare we jeung sare. Kudeng. Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Pak Deddy, ieu majikan abi balanya onden wae Pak Deddy. Cik pangawakeun gerak ka barak ieu sina wajib militer lah begitu. Pak Deddy, ieu majikan abi balanya onden wae Pak Deddy. Cik pangawakeun gerak ka barak ieu sina wajib militer lah begitu. Sina diajar terjun payung, sina diajar ngaduk mengulang semen Pak Deddy. Ieu balanya online we atuh da Pak Deddy. Pak Deddy. Lapor Pak Deddy, apakah para suami-suami pemalas dan istri-istri hobi belanja online ini akan dibawa ke barak militer juga? Sina diajar terjun payung, sina diajar ngaduk mengulang semen Pak Deddy. Ada-ada saja ya, asalkan positif sih nggak apa-apa ya pemirsa ya. Kami akan jeda terlebih dahulu, sejadah kami akan hadirkan informasi penting untuk Anda. Jemaah Haji Indonesia mulai mendatangi kawasan Masjidil Haram untuk melakukan umroh wajib sebagai salah satu rangkaian ibadah haji. Informasi untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kami hadirkan informasi perusahaan besar elektronik asal Jepang mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 10.000 karyawannya. Dan kami hadirkan kepada kami informasi seputar haji pemirsa, di mana jemaah haji Indonesia mulai mendatangi kawasan Masjidil Haram untuk melakukan umroh wajib sebagai salah satu rangkaian ibadah haji. Rombongan jemaah haji Indonesia tiba di Makkah pada malam hari. Para jemaah mulai melakukan ibadah umroh wajib. Hingga pukul 23.00 waktu Arab Saudi atau pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat, rombongan jemaah masih terlihat berdatangan ke kawasan Masjidil Haram dengan menggunakan bus. Mereka berangkat dari hotel masing-masing menuju ke Masjidil Haram. Semakin malam, kawasan Masjidil Haram juga semakin dipadati para jemaah baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Alhamdulillah Bu. Langsung kami akan ajak Anda untuk baru informasi ini sudah rekan kami Sedida Aditya langsung dari Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum Sedida, bagaimana kabar Anda di sana dan juga bagaimana update terkini seputar puncak ibadah haji saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kondisi saya baik, walaupun cukup panas ya di sini 43 derajat Celcius. Dan saya akan mengabarkan langsung bahwa data yang saya dapatkan pada pukul 15 waktu Arab Saudi sudah ada 8 kloter yang sampai di kota Mekah. Sementara itu 4.088 jamaah lainnya yang tergabung dalam 10 kloter masih dalam perjalanan menuju kota Mekah. Setibanya di kota Mekah, mereka nanti akan beristirahat di hotel masing-masing yang sudah ditentukan sektornya. Kemudian jemaah ini nantinya akan melakukan umroh wajib dengan menggunakan fasilitas bus sholawat secara gratis dari hotel masing-masing. Nah, dari hasil pantauan saya tadi malam, sebagian jemaah ini khususnya dari sebagian kloter cenderung memilih untuk melakukan umroh pada malam hari. Karena mereka untuk menghindari terik matahari yang cukup ekstrim di sini, karena pada siang hari ini cuaca bisa mencapai 43 derajat Celcius, sedangkan malam bisa 32 derajat Celcius. Kemudian untuk jamaah dihimbau untuk memperbanyak air putih, menggunakan pelindung kepala, serta menghindari aktivitas berlebihan di luar ruangan. Dan petugas juga selalu mengingatkan agar jemaah untuk mematuhi
aturan di kawasan Masjidil Haram. Seperti misalnya dilarang merokok sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak memungut barang yang tidak dikenal. Misalnya ada barang jatuh, kita tidak boleh langsung mengambil karena ada CCTV. Jadi lebih baik kita memberitahukan askar atau penjaga di Masjidil Haram tersebut. Juga tidak boleh membentangkan atribut atau spanduk kelompok. Itu yang paling penting, himbauan untuk para jemaah. Dan selain itu, jemaah diharapkan selalu membawa kartu nusuk saat beraktivitas di kota Mekah, terutama saat memasuki kawasan Masjidil Haram, karena kartu ini berfungsi sebagai identitas resmi dan akses jamaah selama musim haji. Demikian, kembali ke studio. Baik, nampaknya cuaca cukup panas di sana. Jaga kesehatan Anda Serida agar bisa dapat menjalankan ibadah haji dan juga memberikan pelayanan terhadap calon jemaah haji dengan maksimal. Assalamualaikum. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam saat ini, pemirsa. Kami akan pamit terlebih dahulu, pemirsa. Baik. Saya Maria Segaf. Dan saya Tiara Hara. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Renungan Jiwa. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.